Nabi itu kan dijamin dosanya yang lampau ataupun yang akan datang dijamin diampuni. Beliau tidak kurang sehari istighfar 100 kali. Dalam hadis lain 70 kali. Nabi. Kita berarti harus lebih banyak. Ya, harus lebih banyak supaya dosa-dosa kita diampuni. Nah, kalau sudah istighfar ya, kemudian apa lagi yang bisa menghindarkan musibah? Yaitu mereka banyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa dia. Mungkin mau dapat balasan, musibah harusnya 10, tapi karena dia tuh banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan, dapat musibah juga cuman 2 misalnya, atau 1. Tadinya mau dapat 10. Makanya orang kalau kemudian kok hidupnya tuh susah terus, kok ya Allah ini kenapa ini? Berbulan-bulan udah bertahun-tahun, bisa jadi dosanya banyak. Allah itu nggak pernah zalim loh sama kita. Hukum Allah menerapkan barang siapa yang melakukan keburukan dapat keburukan, barang siapa yang melakukan kebaikan dapat kebaikan. Itu hukumnya seperti itu. Aduh, gimana caranya supaya saya dapat kebaikan terus? Ya lakukanlah kebaikan, pasti akan dapat kebaikan. Ya, walaupun katakanlah misalnya kita berbuat baik sama orang, ini orang gak terima kasih, kita udah berbuat baik, biarin. Kita bukan karena dia kok. Kita berbuat baik karena Allah. Ketika tujuannya Allah, maka Allah yang akan membalas mungkin lewat orang lain, bukan orang itu. Di dalam surat Al-Insan katakanlah di situ, aku berbuat baik bukan karena ingin mengharapkan pujian, tapi semata-mata mengharapkan ridho Allah. Itu. Jadi nggak perlu juga terima kasih dari orang itu. Ya, mengharapkan itu yang bagus, amal yang bagus. Kita beramal sama dia udah lupa. Ya kalau dan kitanya yang diberikan amal ya akhlaknya ya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah gitu kan begitu ya. Ini seperti itu. Kemudian al-maqalatu asirah yang ke-10 ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talasu nafarin, ada 3 kelompok ya, mudah-mudahan kita nih masuk nih ya. Apa 3 kelompok ini? Yudilluhumullahu tahta dilla arsyihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 3 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah ketika ya di nanti pada hari kiamat tidak ada naungan selain naungan Allah. Kalau dalam hadis lain ada 7 ya, ini 3 ya. Ada 3 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya, pada hari kiamat di sini maksudnya. Yang pertama adalah al-mutawaddi fil makarih. Ya, ini orang yang senantiasa berwudu dalam keadaan dingin. Orang yang berwudu dalam keadaan dingin ini akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Nanti dari bekas wudhu mereka tampak cahaya pada mukanya. Semakin banyak berwudhu semakin bercahaya. Mungkin hari ini kan belum ini ya, mungkin kelihatan cahayanya, tapi ya paling tidak orang yang rajin ibadah, rajin wudhu, beda orang yang nggak pernah sholat, ruhiyahnya nggak ada itu. Tapi kalau orang yang rajin sholat, rajin wudhu, itu ada energinya, dan orang-orang tertentu bisa nangkap ini orang ahli maksiat atau ahli ibadah kelihatan. Tapi kalau sama orang yang nggak ngerti biasa aja lah. Bahkan orang yang ahli maksiat malahan lebih bersih gitu. Karena pakai kosmetik, pakai macam-macam gitu. Tapi dari ruhiyahnya terasa. Ya, kiai saya itu karena beliau itu ahli tasawuf, itu beliau bisa mengerti. Jadi ketika ada tamu-tamu yang datang itu katakanlah energinya tuh terpancar lewat hati ya, lewat perasaannya. Jadi kalau orang yang katakanlah rajin ya wirid, jadi zikir dan rajin lakukan kebaikan, itu auranya udah positif, auranya udah katakanlah jelas terang putih. Tapi kalau yang ahli maksiat itu gelap, hitam dan coklat, terasa itu ya. Kalau semakin bening berarti semakin bersih, terasa. Suatu hari ada tamu-tamu ke kiai saya itu ya, ada seorang jenderal ya.
seorang jenderal ceritanya, ngobrol lah keperluannya apa gitu, biasalah, kadang berbau politik dan lain sebagainya. Nah ketika udah selesai ngobrol-ngobrol silaturahim, si kiai ini bilang ke tamunya yang jenderal tadi, Pak Jenderal, nanti saya ada perlu, ya. Oh iya kiai. Udah jenderalnya bingung ada apa nih ya. Setelah semuanya pergi, baru ngobrol, Pak Jenderal, tolong maksiat yang selama ini tuh berhenti saja. Saya merasakan kalau terus melakukan maksiat saya takut nggak ada umur, masih kita termasuk min ahli maksiat. Wah, jenderal itu kaget. Kenapa kok bisa tahu kiai? Saya merasakan itu aura gelap hitam pekat sama jenderal. Wah, iya akhir cerita kejelekan dia sampai nangis jenderal. Iya, saya melakukan gini-gini, saya mau bertobat susah banget katanya. Ya sudah, kalau mau tobat nanti ke sini. Akhirnya apa? Si jenderal itu berikrar kepada kiai itu, ya nggak ada yang tahu tuh, berikrar kepada kiai, kemudian dia niat tobat, yang mohon dibantu doanya kiai supaya tobatnya tuh istiqomah kan gitu ya. Dia pernah mau tobat tapi nggak jadi terus. Wah, maksudnya semua dilakukan lah, harta haram sikat habis, maksiat macam-macam udah dilakukan, terasa itu sama kiai. Kalau kita nggak tahu ya. Masya Allah itu akhirnya benar-benar tobat itu. Nah, orang-orang yang katakanlah tadi dia kemudian melakukan maksiat, dosa-dosa dan dihukum oleh Allah, hati-hati, jangan bangga juga. Karena tadi hukumnya kullu nafsi bima kasabat rohina, semuanya itu akan dibalas. Takutnya nanti dibalasnya tadi menjelang akhir hayat, nggak kesempatan untuk tobat, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, udah sakit bertahun-tahun, nggak bisa untuk kita tobat, sujud, sholat, udah berat. Kita takut itu. Nah, kalau misalnya ada kita melakukan kesalahan, langsung ditegur, langsung dapat balasan, itu bagus itu. Nggak jadi besar ibaratnya. Tapi kalau kemudian ditumpuk-tumpuk, bahasa Al-Quran disebut dengan istidraj, ditangguhkan siksanya sampai nanti menjelang akhir hayatnya. Nah, untuk itu, ya jangan. Ya, ibarat rel, ya rel kereta api. Kereta api itu kalau sudah keluar dari rel, oh itu masya Allah itu perlu alat-alat berat itu untuk bisa kembali kepada rel kereta itu, ya kan? Tapi kalau kesalahannya katakanlah keluar dari rel dikit aja, ya mungkin ini bisa nanti kembali sendiri, kita sadar sendiri. Ya kita kalau bisa jangan sampai keluar dari rel, berat, ya harus kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya untuk kembali kepada rel itu. Kadang kehilangan istri, kehilangan anaknya, kehilangan seluruh hartanya, baru dia kembali ke jalan yang benar. Naudzubillah, jangan sampai. Itu terjadi, banyak yang kemudian berinteraksi dengan saya. Baik mereka kemudian ada yang minta nasihat, ada yang juga katakanlah minta diruqyah supaya tenang hatinya. Nggak tenang hidupnya. Kenapa? Banyak dosa. Dosa itu membuat tidak tenang dalam kehidupan. Makanya kalau Ustaz, saya kok hidup saya nggak tenang ini. Kenapa? Sholat sudah, bisa jadi dosa yang dia belum diampuni oleh Allah. Bisa jadi dosanya sama siapa? Orang tuanya. Saya udah baik, orang tuanya udah ridho belum? Gak tahu sih, saya kalau ke rumah sih ya biasa aja sih ngobrol. Tapi bisa jadi ada orang tuanya sakit, ya sakit hatinya dan kemudian marah, ya. Ya walaupun katakanlah ketika kita datang ya biasa, tapi ada yang mengganjal itu. Nah itu harus dipecahkan. Setelah kemudian orang tuanya nangis menceritakan dulu kamu gini-gini, ya sudah minta maaf Pak gitu. Nah, itu kalau sudah kayak gitu, udah rito, plong, hidup kita itu bisa jadi akan benar, tenang gitu. Ada aturan seperti itu yang kita nggak tahu dosa yang mana ya yang membuat hati kita tidak tenang. Maka bisa jadi tadi dianalisa, dimuhasabahin istilahnya. Ya supaya apa? Kita kembali hidup kita yang sebenarnya tenang ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yang akan mendapatkan katakanlah perlindungan pada hari kiamat, ya, wal masyi ilal masajid fi dhilam, ya.
Jadi orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah mereka orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Siapa? Kalau sholat 5 waktu yang gelap, yang malam apa saja? Maghrib, isya, subuh. Ini jamaah maksudnya. Ya, kalau zuhur di kantor, ya nggak apa-apa, di kantor atau di tempat kerjaan jamaah juga. Orang-orang yang senantiasa ke masjid ketika dalam keadaan gelap untuk menunaikan sholat yang wajib, ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Jangan dianggap remeh ibadah itu. Ya, makanya kenapa orang semangat ibadah mengharapkan itu nanti di padang mahsyar, di akhirat, saya pengen dapat perlindungan dari Allah. Jangan sampai kalau bisa jangan dihisab. Tahu dihisab ya? Dihitung seluruh amalnya. Kalau dihitung, waduh, normal dihitung lama sekali. Di dalam tafsir ya, Sofatu Tafasir Imam Ali As-Sobuni ya, itu menceritakan di padang mahsyar nanti ada 50 pos. Berapa pos? 50. Satu posnya memakan waktu kurang lebih 1000 tahun. Coba kalau dihisab 50 pos dilewatin semua, 50.000 tahun di padang mahsyar doang. Masya Allah. Dibandingkan dunia nggak ada apa-apanya umur dunia. Iyalah, umur dunia 70 tahun, 80 tahun udah lelah itu hidup itu. Udah dikurangi semua nikmatnya. Saya ingat dulu ya, tua saya tuh, aduh, umur 80 tahun lebih, makanan tuh yang terasa asin doang. Manis sudah nggak ada, asam nggak ada, pedas ya dikit doang. Ya makanya kalau masak kok nggak asin, nggak enak gitu. Oh gitu ya, oh ya iya. Makanya ya umur panjang, jangan panjang-panjang dah. Yang penting taat gitu. Ya dia udah rela kalau misalnya memang udah nggak ada umur, ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya udah merasakan semua hidup istilahnya. Ya jangan lama-lama, ini udah nggak enak hidupnya. Ya ibadah juga sujud udah nggak bisa. Ya duduk aja, sujud juga berat. Nah, begitu semuanya. Ya maka dia pengennya cepat meninggal dia malahan itu. Dia udah siap ya, udah banyak amal gitu ya. Makanya di situ orang yang senantiasa ya, mumpung masih kuat, istilahnya ke masjid, ke musola tadi ya, sholat yang gelap-gelap tadi ya, maghrib, isya dan subuhnya ke masjid atau musola. Insya Allah mudah-mudahan akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ini penting juga ya. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini juga jangan dianggap sepele.